Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab pertama, yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian juga sudah mengerjakan uji pemahaman yang nilainya cukup bagus sekali, dan beberapa orang sudah berusaha, ada yang 2 kali, 3 kali. Tandanya itu kalian sudah mau berusaha untuk mendapatkan ilmunya, dan itu membuat saya senang sekali. Dan kalian juga sudah menyampaikan apa saja yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Juga ada yang menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin tidak semua akan saya jawab secara langsung, mengingat waktunya juga terbatas agar tidak memakan banyak durasi video. Di antaranya yang bisa saya jawab langsung adalah siapa penghafal Al-Quran yang pertama, yakni adalah Zaid bin Thabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah penghafal Al-Quran yang pertama selain Rasulullah ya tentunya. 3 orang itu. Kemudian di mana surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan? Itu tepatnya di Jabal Rahmah ketika Rasulullah melakukan khutbah yang terakhir. Nah, jadi ya khutbah untuk yang terakhir kalinya waktu haji. Ini adalah ayat ini diturunkan, tandanya bahwa Islam sudah disempurnakan. Kemudian yang ketiga, apakah di zaman Nabi Muhammad diperingati nuzulul Quran? Ya, pada zaman Rasulullah SAW, cara beliau memperingati nuzulul Quran tidak hanya 1 hari, melainkan di bulan Ramadan ya, itu setiap malamnya Rasulullah itu memperbanyak membaca Al-Quran. Itu merupakan bentuk Rasulullah memperingati turunnya Al-Quran. Jadi tidak hanya malam 17 saja. Kalau di tempat kita mungkin malam 17 sambil makan-makan. Kalau di zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Mereka lebih banyak membaca, kemudian memahami, dan sebisa mungkin nanti akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah cara memperingati nuzulul Quran yang insya Allah benar ya, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang saya tahu, Nabi Muhammad dijadikan Rasul pada umur 40 tahun dan meninggal pada umur 63 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Berarti sisa hidup Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Rasul adalah untuk diturunkannya Al-Quran. Ya, benar sekali. Jadi selama Rasulullah menjadi Nabi itu kurang lebih hanya 23 tahun. Karena setelah selesai diturunkannya Al-Maidah ayat 3 ini, maka Rasulullah tidak lama kemudian wafat ya. Jadi umur 23 tahun sisa hidup Nabi ini hanya digunakan untuk menurunkan Al-Quran saja. Nah, itu adalah misi terakhir beliau di dunia. Dan bagaimana dengan kisah Nabi menerima Al-Quran pertama kali, kemudian pembahasan tentang kitab-kitab yang lain, untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan kalian buka karena itu durasinya cukup panjang, jadi tidak bisa saya sampaikan di sini secara langsung. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Kalau kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian materi yang kedua ini kita akan membahas tentang bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Cuman pada video kali ini kita hanya akan membahas satu saja dulu, tentang bahaya minuman keras. 3 hal ini cukup berkaitan dan bahkan tidak bisa dilepaskan, antara minuman keras, berjudi, hingga sampai membawa kepada pertengkaran. Nah, oleh karena itu hindarilah agar kau selamat dunia dan akhirat. Baik, kita masuk. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum dalam Islam, bagaimana minuman keras tersebut, secara ilmiah dulu kita mulai membahasnya. Nah, kandungan utama dari minuman keras itu sebenarnya yang membuat manusia atau kita itu mungkin ngefly, mabuk,
itu yang dinamakan dengan etanol atau etil alkohol. Dengan rumus kimianya ada C2H5OH. Nah, ini merupakan sebuah bahan kimia yang sebenarnya mudah terbakar. Kalau kalian ingin mencoba minuman keras itu kalian bakar pakai korek api, itu insya Allah menyala karena memang kandungan etanolnya cukup tinggi. Nah, etanol ini biasanya digunakan dalam pabrik-pabrik kimia ya, misalkan digunakan tambahan cairan disinfektan, kemudian campuran bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pelitur, pelarut parfum, bahan bakar lampu spiritus. Nah, karena bahannya yang mudah terbakar maka ini digunakan untuk ini. Nah, dari mana etanol itu bisa ada dalam sebuah minuman? Apakah dimasukkan secara khusus? Tentu tidak, karena minuman keras itu dihasilkan dari fermentasi buah. Maka dari fermentasi buah, misalkan anggur, itu akan menciptakan etanol, yang mana etanol itu bisa dibakar. Nah, oleh karena itu jika masuk ke dalam tubuh maka akan menyebabkan kehilangan kesadaran. Ini adalah efek paling ringan. Bisa melayang-layang, efek paling ringannya bisa ngefly, bisa menghilangkan kesadaran. Oleh karena itu Allah melarang orang yang minum minuman keras itu untuk melaksanakan sholat, karena nggak jelas pikirannya mau kemana ya. Kemudian bagaimana Islam memandang minuman keras? Nah, dalam sebuah hadis ini yang wajib kita pegangi kuat-kuat ya untuk mengkonsumsi suatu minuman atau bahan makanan atau yang lain sebagainya. Ma askaro kathiruhu wa faqaliluhu haramun. Apa yang jika banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Nah, ini harus kita pegangi. Misalkan saja di sini dicontohkan adalah minuman keras. Minuman keras itu apabila kita minum 1 botol pasti akan mabuk. Bahkan bukan berarti terus cuman berkhayal, bisa jadi ndelongsor atau tidak bisa ngapa-ngapain, benar-benar mabuk, muntah-muntah. Nah, itulah yang mengapa sedikitnya itu diharamkan, karena kalau banyak misalkan 1 botol saja sudah bisa membuat orang mabuk. Maka Imam Ghazali menyatakan bahwa bir atau minuman keras itu termasuk dosa besar. Nah, ini dosa yang sulit untuk dihapuskan kecuali dengan sungguh-sungguh bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil mungkin dengan berwudu, dengan bersedekah itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar dia harus benar-benar berhenti dan tidak mengulanginya lagi. Maka dalam Islam, kalau seorang pelaku minuman keras atau peminum minuman keras, maka hukuman secara Islaminya adalah dihukum 40 kali cambukan. Cambukan yang keras, tidak hanya ringan. Mungkin di sini di Aceh di sana sudah melaksanakan hal itu ya. Jadi karena beratnya hukuman tersebut nanti di akhirat, maka di dunia harus dicambuk dengan keras biar jera, jangan sampai nanti di akhirat mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Nah, khamr itu apa? Khamr adalah semua hal yang jika dikonsumsi akan memabukkan. Jadi entah itu minuman keras yang ada whisky, Jack Daniel dan lain sebagainya, juga termasuk narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Itu merupakan hal yang memabukkan. Dalam misalnya itu dilarang keras karena tidak ada manfaatnya. Mungkin ada cuman sedikit sekali dan kerugiannya jauh lebih besar. Imam Ghazali rahimahumullah pernah menuliskan dalam kitab fikihnya, beliau menuliskan dosa besar ke-14 adalah minum khamr meskipun tidak sampai mabuk. Nah, jadi tidak sampai mabuk aja akan tercatat sebagai dosa besar. Beliau mengangkat dari pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar.
dan beberapa manfaat bagi manusia. Nah, jadi dalam khamar dan judi ini ada manfaat juga ada keburukannya. Misalkan saja khamar itu manfaatnya bisa membuat orang ringan pikirannya, bisa juga mungkin melupakan masalah-masalahnya, tetapi kerugiannya juga besar, membuat orang itu bisa jatuh sakit, organ tubuhnya rusak, dan juga hukumannya nanti di akhirat juga lebih berat. Judi juga begitu. Judi itu mungkin cukup membuat menyenangkan ya bermain judi itu. Ada yang bisa juga kalau di TV-TV menjadi kaya, tapi banyak juga yang malah bangkrut karena judi. Kemudian pada Quran surat Al-Maidah ayat 90, beliau mengatakan juga dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala biasanya itu mengorbankan sesuatu untuk disajikan di bawah pohon misalkan. Itu juga dalam Islam tidak diperbolehkan. Kemudian mengundi nasib. Kalau di zaman jahiliyah mereka itu biasanya mengambil bulu burung merpati. Misalkan dia hendak pergi ke suatu daerah, diambillah 3 helai bulu itu, kemudian ditulisnya dalam satu helai ditulis pergi, satunya lagi tidak, yang satunya lagi coba lagi atau diulangi. Nah, apabila si yang keluar itu nanti dikocok-kocok terus yang keluar itu pergi, maka dia akan pergi. Mereka yakin bahwa nanti itu akan selamat. Kalau yang keluar itu tidak pergi, maka mereka tidak akan pergi karena mereka yakin di situ mereka tidak akan selamat. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi nasib manusia tidak tergantung pada bulu merpati, itu tidak boleh. Nah, samanya dengan judi. Pokoknya kalau cuman untung-untungan tidak ada usaha sama sekali, itu tidak boleh. Maka ada kaidah fikih yang sangat penting yang kita pegangi adalah ini digunakan oleh para ulama untuk menentukan bagaimana hukum sebuah makanan yang tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Ya, ini kaidah yang harus kita pegangi adalah kalau yang dikonsumsi itu mudaratnya atau kerugiannya lebih banyak dari manfaatnya, maka itu hukumnya haram. Nah, pada ulama sekarang ada yang menjatuhi bahwa rokok itu haram karena kerugiannya lebih banyak. Memang ada manfaatnya, kerugiannya lebih banyak. Cuman beberapa orang juga tidak meyakini hal itu. Nah, ini yang kaidah fikih yang harus kita pegangi. Oleh karena itu yang masih merokok, silahkan kalian segera berhenti. Kalau misalkan kalian tidak mau ikut ulama, mau ikut siapa, mau ikut diri sendiri, nah itu tidak diperbolehkan. Sementara ulama ilmunya jauh lebih tinggi dari kita. Nah, bagaimana dengan obat-obatan? Di dalam obat-obatan atau dalam parfum terkadang ada kandungan alkoholnya. Nah, misalkan saja kita sedang sakit, entah itu demam, entah itu batuk, biasanya kita akan berusaha pergi ke apotik untuk mencari obat-obatan. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang Islam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram. Jadi kalau kalian ini nanti batuk atau pusing, maka harus berhati-hati. Jadi tidak semua sembarang obat kalian boleh minum. Nah, coba tanyakan dulu tentang bahan-bahannya. Kalau misalkan malu dan mungkin bingung lah ini bahannya apa saja yang tidak haram, misalkan ada obat yang mengandung tentang lemak babi, ada yang mengandung alkohol tinggi. Nah, kita cukup mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah sudah ada di Indonesia ya. Cukup kita lihat labelnya itu ada label halalnya atau tidak. Nah, ini adalah menjadi suatu hal yang mungkin meringankan kita agar kita tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang
ternyata dilarang oleh agama. Nah, kita lihat labelnya ada label halal atau tidak. Kalau tidak ya coba hindari. Kalau selama ini kita minum bahan ternyata tidak ada label halal, maka lebih baik itu ditinggalkan. Bagi yang belum tahu seperti saya juga pernah mungkin, itu ya kita tinggalkan saja, kita cari yang lain yang lebih halal. Nah, kaidahnya adalah karena ketidaktahuan kita, ketidakmampuan kita untuk memahami semuanya, maka cukuplah kita menjadikan nasihat di bawah ini. Contohnya, jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya, kalau kalian pengen mengonsumsi sesuatu yang tidak tahu apakah itu halal atau haram, yang ditakutkan nanti menjerumuskan kita ke neraka, maka kita harus memegangi fatwa ulama. Jadi kalau ada fatwa jangan cuma dijadikan sebagai bacaan atau berita saja, tapi kita pedomani. Karena di situ nanti kalau kita mengabaikan mungkin yang sepele ini, bisa jadi kita akan masuk ke jurang neraka ya. Itu ya. Karena banyaknya mudaratnya dari minuman keras, maka kalian jangan sampai punya keinginan untuk mencicipinya meskipun hanya 1 sendok. Mungkin kok teman-temannya kayak keren ya minum minuman keras, jangan ikut-ikutan. Karena itu tidak keren sama sekali. Anak muda itu bukan berarti anak muda yang berani minum minuman keras, tapi yang bisa menghindari dan mengajak temannya untuk tidak menyentuh sama sekali minuman keras. Kemudian apabila kalian berobat atau pengen menggunakan parfum, silahkan usahakan cari yang halal, yang ada label halalnya. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa Allah tidak menerima, juga tidak membolehkan orang yang menggunakan sesuatu yang haram di dalam sholatnya. Jadi misalkan sholat ternyata kita menggunakan parfum yang tidak halal, mungkin karena wangi banget tapi ternyata banyak alkoholnya, ternyata nanti sholat kita tidak diterima. Itu eman-eman sekali. Terima kasih. Kita lanjut kepada materi video pembelajaran besok. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan di kolom komentar atau juga bisa kalian isi di form yang telah disediakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.